seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Edi Putra Siombing, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Anissa Siregar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Oke, syukurlah Bu ya, sehat. Begini Bu, kita kan akan melakukan kegiatan supervisi. Oke. Adapun tujuan supervisi kita kali ini bukan bertujuan untuk menilai ilmu, melainkan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oke. Nah, sebelum kita melakukan supervisi, kita melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan yang disebut dengan pra-observasi. Kedua, nanti observasi ketika di kelas. Baru yang terakhir nanti tahapan pasca observasi. Itu setelah pelaksanaan observasi dilakukan. Nah, tujuan percakapan kita ini kita melakukan percakapan yang namanya pra-observasi. Tujuannya adalah untuk Ibu menyampaikan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu bisa menyampaikan daerah pengembangan yang akan diobservasi oleh saya. Oke, Bu. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Boleh, siap. Oke. Yang pertama, Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Kelas berarti ya, Pak ya? Baik, sesuai dengan materi pembelajaran saya, yaitu teknik bernyanyi secara vokal solo. Jadi yang ingin saya capai adalah bagaimana agar para siswa saya mampu mengetahui apa-apa saja teknik dalam bernyanyi. Lalu bagaimana para siswa saya tersebut bisa mempraktekkan teknik-teknik bernyanyi tersebut agar saat mereka bernyanyi, mereka dapat bernyanyi secara baik dan benar. Oke, baik sekali ya Bu ya. Yang pertama tadi tujuannya bisa menguasai secara vokal solo. Kemudian mampu mempraktekkannya agar dapat melakukan atau bernyanyi secara baik dan benar. Oke, bagus sekali Bu ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagian area pengembangan yang ingin diobservasi oleh saya itu bagian daerah yang mana? Oh gitu. Oke. Kalau untuk area pengembangan itu sendiri, yang ingin saya capai adalah bagaimana saya melaksanakan langkah-langkah pembelajaran agar benar-benar menjadi pembelajaran yang berpihak pada siswa dan menyenangkan juga bagi siswa tersebut, serta siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya ajarkan tersebut. Oke, baik sekali Bu ya. Jadi Ibu ingin kembangkan bagaimana langkah-langkahnya supaya dapat siswa-siswa itu mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Baik sekali ya. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang dilakukan mulai dari strateginya, model pembelajarannya, media pembelajarannya, bagaimana kira-kira atau metode pembelajarannya? Oke, jadi apa-apa saja gitu ya Pak ya, strategi pembelajaran yang saya lakukan. Untuk strategi itu sendiri adalah saya melakukan strategi berdiferensiasi konten karena berhubungan dengan konten video, Pak. Mendengarkan juga, lalu yang terintegrasi pada KSE itu untuk strateginya. Sedangkan untuk model pembelajarannya saya melakukan model pembelajaran PJDR, Project Digital Learning, karena memang kita akan melaksanakan proyek yang akan kita akhiri dengan pembuatan sebuah pensi agar mengetahui bagaimana siswa tersebut mampu bernyanyi secara baik dan benar dengan teknik-teknik bernyanyi yang benar.
Sedangkan metodenya saya melakukan metode ceramah juga, jelaskan kan, lalu diskusi, juga melaksanakan tanya jawab, juga penugasan dengan praktek dan proyek. Dan sedangkan media yang saya gunakan, karena memang kita sudah di area zaman teknologi, kita harus dengan digital, ya pastinya yang fokus ada laptop juga, karena kita akan menayangkan video. Saya akan mempertontonkan pada siswa bagaimana teknik bernyanyi, lalu pakai speaker juga, karena kita akan mendengarkan baik itu dari radio maupun dari media yang lain, agar siswa dapat melihat dan dapat mendengar, lalu mengetahui serta mempraktekkan teknik bernyanyi dengan baik. Bagus sekali Bu ya. Jadi saya akan coba mengulang lagi strategi pembelajaran yang Ibu lakukan, berdiferensiasi, dikaitkan dengan KSE gitu ya Bu ya. Kemudian model pembelajaran yang Ibu akan lakukan adalah project based learning ya Bu ya. Berarti nanti ada target yang dicapai ya Bu ya. Kemudian metode pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu dengan metode ceramah, diskusi, ya, tanya jawab. Oke. Baru media pembelajaran yang digunakan, infokus, laptop, kemudian speaker, dan nanti dipergunakan untuk menonton YouTube atau mendengarkan musik gitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu ya. Jadi kira-kira kapan kita akan melakukan, atau kira-kira kapan akan kita laksanakan observasi? Oke, kalau untuk observasi itu sendiri, ya kalau Bapak tidak keberatan, bagaimana kalau di pembelajaran saya aja di minggu depan? Saya akan masuk di kelas 11 nya 3 di jam ke-3 dan 4. Di minggu depan ya Pak ya. Oke, baik Bu ya. Berarti nanti kita akan lakukan ini di minggu depan untuk observasinya Bu ya. Nah, di kelas 11 nya 3 di jam 3.4. Oke, baik Bu ya. Jadi begini Bu ya, karena menurut saya pembicaraan kita ini sudah saya peroleh informasi-informasi yang relevan untuk observasi ini, maka nanti saya akan jelaskan kembali Bu ya, sebelum kita melakukan observasi. Inilah percakapan observasi. Nanti setelah observasi ada lagi percakapan sekali lagi Bu ya, yang kita lakukan, yang disebut dengan percakapan pasca observasi. Siap Pak, siap. Oke Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan pembicaraan ini? Oke, kalau apa yang saya rasakan, ada sedikit agak grogi, juga agak deg-degan lah ya Pak ya, karena saya juga apa ya gitu. Itu di awal, tapi setelah kita melaksanakan pembicaraan, apa yang Bapak tanyakan bagi saya, yang saya ingin ucapkan pertama, terima kasih Pak karena bersedia mengobservasi saya melakukan pembicaraan ini, sehingga saya mengetahui apa-apa saja yang harus saya persiapkan untuk nanti saya ajarkan di kelas. Oke ya, terima kasih juga saya ucapkan sama Ibu. Jadi minggu depan kita akan sama-sama melakukan observasi. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan pembicaraan ini. Tapi jangan lupa nanti kita juga akan ada pembicaraan setelah observasi yang disebut pembicaraan pasca observasi. Oke Bu ya, terima kasih Bang. Demikianlah pembicaraan pra observasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.